khusus anak-anak KB PKPL Bernardus. Hari ini semuanya sehat, baik, luar biasa. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya, karena kita pagi ini akan bersama-sama mengikuti ibadat APP yang ketiga. Supaya lebih semangat, kami akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama tepuk anak Bernardus. Yuk kita tepuk bersama-sama. Tepuk anak Bernardus. Aku cerdas, disiplin, mandiri, murah hati, beriman. Yes, yes, yes. Mama dan Papa boleh membantu anak-anak dengan menyiapkan tempat duduk yang nyaman, kemudian juga bisa menambahkan alat-alat perlengkapan ibadah di rumah supaya anak-anak lebih khusyuk dalam berdoa. Yuk kita mulai ibadat APP kita yang ketiga dengan tema Siapa Yesus bagi saya? Tujuan APP yang ketiga ini mengajak agar anak-anak percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan masa depan. Mari kita awali ibadat APP dengan menyanyi lagu Hanya Satu Sobatku Yang Setia. Marilah berdoa membuat tanda salib bersama-sama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita agar lebih layak dalam doa bersama ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menderita sengsara dan wafat karena cinta kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasih dan penghiburan-Mu sanggup menambahkan penderitaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang kami terima sampai hari ini. Kembali kami bersujud kepadamu dalam ibadat ini. Bukalah hati kami, semoga kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan mampu melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita siapkan telinga kita, pikiran, hati kita untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Apa yang mengatakan? Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyertakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah anak-anak, dalam bacaan tadi, lalu kemudian pada tema ibadat ketiga ini, kita akan mengenal siapa sih Tuhan Yesus, terlebih siapa Tuhan Yesus bagi saya. Bu Heni dan para ibu guru KB PKP Abinadus akan menceritakan siapa Tuhan Yesus melalui kisah sengsaranya, melalui jalan salib. Mari kita lihat bagaimana jalan salib Tuhan Yesus.
Anak-anak, mari kita mengikuti jalan salib bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka, lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu mendampingi hidup kami, Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita mengikuti jalan salib. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya Yesus, yang begitu lembut hati dan tidak mengeluh, ajarilah aku bersikap pasrah bila mengalami percobaan. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memikul salibnya. Ya Tuhan Yesus, seharusnya salib ini aku pikul, bukan Engkau. Dosa-dosakulah yang menyalibkan Engkau. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Tuhan kita jatuh pertama kalinya. Ya Tuhan Yesus, karena jatuhmu yang pertama kalinya ini, jangan pernah biarkan aku jatuh dalam dosa berat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Ya Tuhan Yesus, semoga tidak ada satu ikatan manusia manapun pernah menjatuhkan aku dan mengikuti jalan salib. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salibnya. Biarpun tidak dengan senang, Simon menolongmu memikul salib. Ya Tuhan, semoga aku menderita segala sesuatu dengan sabar bagimu. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Ya Yesus, Engkau telah melukiskan wajahmu yang kudus di atas kain Veronika. Materaikan juga wajahmu secara tak terhapuskan di dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Ya Tuhan, karena jatuhmu yang kedua kalinya, lindungilah aku supaya tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Seharusnya hiburanku yang terbesar ialah karena mendengar Engkau bersabda, dosamu yang banyak sudah diampuni karena Kau telah banyak mencinta. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Ya Tuhan Yesus, bila aku merasa bosan karena perjalanan hidup yang lama, jadilah Engkau kekuatanku dan ketabahanku.
Tuhan Yesus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Yesus ditelanjangi. Ya Tuhan Yesus, jiwaku sudah kehilangan pakaiannya yang suci. Maka kenakanlah padaku pakaian penyesalan dan tobat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni musuh-musuhmu. Ya Tuhan, ajarilah aku juga mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Ya Tuhan Yesus, biarpun sedang mengalami sekarat maut, hatimu yang kudus masih bergetar karena cinta kepada anak-anak-Mu yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Oh Bunda yang penuh duka cita, terimalah aku dalam rangkulanmu, dan perolehlah bagiku sesal yang sempurna atas dosa-dosaku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Ya Tuhan Yesus, bila aku menerima tubuh-Mu dalam hatiku ketika menyambut komuni, jadikanlah aku tempat yang cocok bagi tubuh-Mu yang suci. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih mengenal Tuhan Yesus melalui peristiwa-peristiwa pada jalan salib? Pada kali ini anak-anak tentunya lebih mengenal Tuhan Yesus ya, melalui bacaan kitab suci yang sudah didengarkan tadi, kemudian melalui peristiwa-peristiwa jalan salib yang sudah anak-anak ikuti. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kemudian ada banyak lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita anak-anak. Anak-anak dapat mendengarkan ceritanya, mengetahui ceritanya dengan rajin membaca kitab suci, juga mendengarkan pada saat anak-anak mengikuti misa ataupun ibadat saat ini. Nah, kamu ingin lebih tahu bagaimana Tuhan Yesus? Dari itu, yuk kita rajin baca kitab suci, semakin bersikap baik pada saat ibadat maupun misa, agar kamu tahu semua kehebatan Tuhan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Mari sekarang kita kembali siapkan diri kita untuk bersama-sama memohon melalui doa. Anak-anak yang terkasih, didorong oleh kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga, marilah kita menghaturkan permohonan-permohonan kita kepada-Nya. Untuk kegiatan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Ya Bapa, semoga semakin banyak anak-anak yang Engkau panggil untuk bergabung bersama kami, bermain dan belajar di sekolah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kegiatan sekolah, ya Bapa,
Semoga semua kegiatan di sekolah kami yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk anak-anak kami, KBTK Pangudi Luhur Bernabus. Ya Bapa, semoga anak-anak kami Kau limpahi dengan rahmat kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat bermain dan belajar di rumah dengan penuh kegembiraan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang hadir di sini. Ya Bapa, ajarilah kami untuk bisa belajar dari Petrus, yakni mengikut Tuhan menjadi murid-muridnya, dan diperkenankan Tuhan untuk membuka hatinya mengenal Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa. Kami percaya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Dan marilah kita satukan seluruh doa kita, harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadat APP yang ketiga ini. Bantulah kami semua untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah dengan sikap tobat dan semakin mengenal Yesus yang sesungguhnya, serta dapat mewujud nyatakan dengan melakukan kebaikan kepada sesama kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita, segala usaha, karya, serta orang-orang yang kita doakan pada hari ini mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai, marilah kita mewartakan kasih Allah.
Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti ibadat hari ini. Tunggu ibadat kami yang berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.